Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian dan pembahasan kita sampai pada tafsir surat apa? Terakhir kita bicara surat Quraisy. Hari ini kita melanjutkan surat yang berkaitan dengan surat Quraisy ini sebetulnya, dan itu satu rangkaian seperti yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah ya. Penamaan surat ini tentu berkaitan dengan sebab turunnya surat ini sendiri. Dan surat ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Karunia yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, di mana Allah menyelamatkan mereka dari serangan pasukan Abrahah ibnu Ashram. Allah menyelamatkan mereka dari kekuatan pasukan Abrahah yang ditakuti, dan bukan menyelamatkan saja, tetapi Allah menghancurkan semua pasukan Abrahah dengan bala tentaranya semua, dengan ikonnya sekalian, yaitu gajah yang dia banggakannya. Sehingga Abrahah di zaman itu sudah menjadi sebuah kenangan saja. Tetapi Ibnu Katsir mengatakan bahwa surat ini diturunkan bukan sebagai bentuk penjelasan akan kemuliaan suku Quraisy, tidak. Tetapi surat ini diturunkan oleh Allah sebagai irhas. Irhas itu pemberitahuan akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengantar akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menurut pendapat yang kuat bahwa Rasulullah SAW dilahirkan di tahun yang sama, yaitu setelah terjadinya penghancuran terhadap pasukan Abrahah ini. Yang kedua, surat ini diturunkan oleh Allah sebagai bentuk penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Baitullahil Haram, terhadap Ka'bah. Tentu yang ketiga adalah nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Sekali lagi, bukan sebagai bentuk kemuliaan kepada mereka, tetapi ini adalah nikmat, karunia Allah kepada mereka, bukan karena mereka mulia di waktu itu, tidak. Karena pasukan Abrahah ini yang pada waktu itu di bawah kekuasaan kerajaan Habasyah, di mana Raja Habasyah itu dikenal dengan panggilan Najasyi. Itu julukan setiap raja
Habasyah itu mesti dipanggil dengan nama Najasyi. Kisahnya, sebelum kita bicara ayat ini, tentu ini ada kisahnya panjang ya. Dan itu yang menarik dari surat Al-Fil ini. Kisahnya, Habasyah ini dari sisi ideologinya mereka menganut agama Nasrani. Sedangkan penduduk Makkah menganut agama syirik, berhala. Ibnu Katsir mengatakan walaupun mereka itu Nasrani dan kota Makkah kemusyrikan, tetapi sebetulnya di waktu itu pola dan cara ibadah mereka sama, dua-duanya juga syirik. Yaman di waktu itu pada awalnya tidak di bawah kekuasaan negara Habasyah. Habasyah ini Afrika ya. Tidak di bawah kekuasaan negara Habasyah. Tetapi suatu hari Raja Habasyah ini ingin ekspansi ya, ingin menaklukkan negara Yaman. Lalu dia mengutus 2 komandan perang yang terhebat yang dia miliki. Yang pertama bernama Abraha ini sendiri, yang kedua bernama Aryad. Aryad nama orang ini. 2 komandan ini yang diutus oleh Raja Najasyi untuk menaklukkan kota Yaman. Setelah dia masuk kota Yaman, kedua komandan ini berhasil menaklukkan kota Yaman dengan mudah. Sehingga sejak saat itu kota Yaman di bawah kekuasaan Najasyi melalui tangan kanannya 2 komandan ini, Aryad sama Abraha. Tetapi tentu ini akan memicu konflik. Kenapa? Tidak mungkin dalam satu negeri ada 2 pemimpin. Salah satunya mesti harus ngalah. Tetapi mereka tidak ada yang ngalah. Si Aryad ingin menjadi penguasa di Yaman. Karena Yaman pada waktu itu negara yang kaya. Begitu juga Abraha ingin berkuasa di situ. Akhirnya si Aryad ini mengatakan kepada Abraha, kita tidak mungkin mengeluarkan kekuatan pasukan dan tentara yang loyal kepada kita masing-masing. Alangkah bijaknya kalau kita duel saja. Duel, akhirnya berdua, ringkas cerita ya, duel. Si Abraha kalah sebetulnya. Hidungnya patah, mukanya kena robekan pedangnya Aryad. Dia terjatuh. Tetapi loyalnya Abraha justru membantu Abraha dan dia bangkit malah membunuh Aryad. Jadi Aryad ini terbunuh oleh loyalitasnya Abraha. Jadi orang pasukan yang loyal dengan Abraha. Nah, sejak saat itu Abraha menjadi penguasa kota Yaman. Raja Najasyi mendengar berita itu marah dia. Tetapi banyak jalan menuju Roma untuk meyakinkan Raja Najasyi di mata Abraha. Dia mengirimkan berbagai macam kekayaan alam yang dimiliki oleh Yaman, dikirimkan ke Raja Najasyi sebagai bentuk hadiah. Dan disitulah Raja Najasyi kagum, suka karena dikasih hadiah yang banyak. Sejak saat itu dia berkuasa penuh terhadap wilayah Yaman. Terdengar berita di mata Najasyi bahwa, di mata Abraha. Jadi terdengar di telinga Abraha bahwa banyak suku-suku Arab, dia kan bukan Arab, ya. Jadi Abraha ini bukan Arab. Kalau saya baca kisahnya di situ, saya bisa simpulkan dia tidak bisa bahasa Arab. Dia selalu menggunakan
turjuman, di situ disebutkan turjuman, penterjemah, karena dia berasal dari Habasyah ya. Alhasil suatu hari dia mendengar bahwa banyak orang-orang Arab itu pergi ke Hijaz. Hijaz itu mana? Makkah. Jadi mereka orang-orang Arab ini pergi ke Hijaz. Ngapain? Untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tentu tawaf yang mereka lakukan berdasarkan prinsip dan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mendengar itu, lalu dia jengkel, sakit hati, dan dia meminta izin kepada Raja Najasyi untuk membangun sebuah gereja yang super megah di Yaman. Diizinkan, dan dia pun membangun gereja yang super mewah di zaman itu. Super mewah. Sampai kata Imam Ibnu Katsir, kalau ada orang yang ingin melihat ujung dari gereja itu dengan mengangkat kepalanya, pasti pecinya jatuh. Jadi kalau mau ngeliat ke atas, pecinya jatuh. Artinya apa? Tinggi. Ya belum tentu jatuh, kita gini aja nggak jatuh kan. Jadi maksudnya menunjukkan betapa tingginya bangunan itu dan megahnya bangunan itu. Tujuan dia itu tadi bahwa dia ingin memalingkan orang-orang Arab dari Ka'bah agar mereka tidak pergi ke sana lagi dan justru malah pergi ke gereja ini. Setelah gereja ini terbangun cukup megah sekali, sebagian suku-suku Arab di situ, ahli sejarah ada yang mengatakan seorang laki-laki dari suku Najjar. Sebagian suku-suku Arab sakit hati juga atas apa yang dilakukan oleh Abraha ini. Lalu mereka mengutus seorang lelaki, dan laki-laki ini di tengah kegelapan malam dia menyelinap masuk ke dalam bangunan gereja ini. Lalu dinding-dinding gereja yang sudah didesain dengan interior dan eksterior yang cukup mewah sekali di zaman itu, dikotori dengan kotoran-kotoran binatang. Jadi dikasih kotoran-kotoran binatang, kemudian dia kabur keluar. Pagi harinya si penjaga gereja ini mengetahui dan dia bersegera melaporkan kepada Abrahahnya. Tentu Abraha cukup marah dan sangat marah sekali, apalagi setelah dia diberitahu bahwa yang mengotori gerejanya itu seorang laki-laki yang berasal dari rumah itu, Ka'bah itu. Man fa'ala hadza, kata Abraha, fa'alahu rajulun min hadzal bait. Yang melakukan ini adalah seorang laki-laki yang berasal dari rumah itu, maksudnya dari kalangan penduduk Hijaz. Dia pun meminta izin lagi kepada Raja Najasyi untuk melakukan penyerangan ke kota Makkah. Bukan penyerangan ke kota Makkah sebetulnya, meminta izin ke Raja Najasyi untuk menghancurkan Ka'bah itu. Jadi tujuan dia sekali lagi bukan untuk menyerang penduduk Makkah, tetapi untuk menghancurkan Ka'bahnya, karena dianggap ini adalah penghalang. Didukung oleh Raja Najasyi dan dikasih bantuan seekor gajah yang paling kokoh dan paling kekar, dan itu yang akan menjadi tunggangannya Abraha. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pasukan Abraha ini terdiri dari 9 gajah, 9 gajah-gajah besar. Ada pula menukil riwayat jumlahnya 12 ekor gajah. Jumlahnya cukup besar pasukannya. Mereka pun akhirnya bergerak meninggalkan Yaman. Pergi meninggalkan Yaman. Sebagian suku-suku Arab akhirnya mendengar rencana kepergian Abraha ke Hijaz untuk menghancurkan Ka'bah.
Akhirnya berita itu disebarkan ke seluruh penduduk Arab, dan mereka tentu tidak suka kalau Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu dihancurkan oleh Abraha. Akhirnya seseorang yang dikenal dengan julukan dalam sejarah dengan nama Dzu Nafar. Julukan seorang laki-laki namanya Dzu Nafar. Dia mengumpulkan tentara dari beberapa suku Arab yang di Yaman untuk menghalau penyerangan Abraha ke Hijaz. Tetapi sekali lagi, tentara Abraha ini tentara yang begitu kuat dan ganas, sehingga pasukan Dzu Nafar ini dengan mudah dikalahkan oleh Abraha, dan mereka semua dibunuh kecuali Dzu Nafarnya. Dia ditawan dan diajak oleh Abraha dalam perjalanannya. Kenapa? Karena Abraha tidak tahu jalan. Ya, Abraha nggak tahu jalan, jadi dia dijadikan penunjuk jalan. Pergilah Abraha dengan penunjuk jalan Dzu Nafar ini yang kalah, dan Abraha menaiki gajah yang paling besar dari sekian gajah yang ada. Gajahnya Abraha ini dikasih nama Mahmud. Ini enggak ngarang ini. Gajahnya Abraha ini namanya Mahmud. Nanti ada cerita lucu ini. Mahmud dibisikin nanti ada cerita. Hampir buku sejarah mengatakan namanya Mahmud. Semuanya ngomong Mahmud namanya. Yang punya nama Mahmud jangan tersinggung. Akhirnya mereka pun pergi. Sampailah mereka di satu perkampungan suku Ju'shum, ya, perkampungan suku Ju'shum. Perkampungan Ju'shum ini mereka tahu bahwa Abraha ingin menyerang Ka'bah dan ingin menghancurkan rumah yang dibangun Nabi Ibrahim. Kepala suku Ju'shum yang bernama Nufail bin Habib al-Ju'shumi. Kepala sukunya namanya Nufail bin Habib al-Ju'shumi. Dia mengumpulkan seluruh anak laki-laki dari kampung dia untuk menghalau tentara Abraha ini. Ya, sekali lagi dia gampang dikalahkan oleh Abraha. Semua pasukannya dibunuh kecuali Nufail. Nufail pun dijadikan penunjuk jalan oleh Abraha. Dia nggak dibunuh, ditawan. Pasukan pun berjalan lagi, melanjutkan perjalanan. Karena Yaman kan di bawahnya Saudi, ya. Dia melewati Taif. Kalau lewat darat melewati Taif. Ketika dia melewati Taif, penduduk Taif ketakutan. Jadi penduduk Taif ketakutan, mereka lebih memilih aman. Akhirnya kepala suku Taif dari kabilah Hawazin, dari suku Hawazin, ya ini yang akan memicu pertempuran Hunain di zaman Nabi, suku Hawazin ini. Suku Hawazin yang bernama Abu Rughal. Abu Rughal ini menghadang tentaranya Abraha bukan dalam rangka memerangi, tapi menawarkan diri sebagai penunjuk jalan juga. Cari aman semua ceritanya. Ini semua kata Ibnu Katsir mengatakan li hikmatin min indillah. Kenapa semua bisa dikalahkan? Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu menang, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir. Abu Rughal pun jadi penunjuk jalan. Tibalah Abraha di satu daerah namanya Mughammas. Ya, Mughammas. Ada yang bilang Mughammas ini kalau di Rahiqul Maktum dekat dengan kota Makkah, tepatnya tidak jauh dari Aziziyah, katanya begitu. Wallahu alam. Alhasil di situ daerah itu namanya Mughammas, jalan menuju ke Ka'bah. Dia jalan menuju
Ka'bah. Ketika di Mughammas, dia istirahat di situ. Karena dia melihat begitu banyak onta-onta yang lagi digembalakan. Lalu dia mengambil, istilah kita ngerampok ya. Diambil tuh semua ontah-ontahnya, dirampok semua ontahnya, termasuk diantaranya ontah milik Abdul Muttalib. Ya, siapa? Kakek Rasulullah SAW. Berjumlah 200 ekor onta. Diambil sama dia. Abroha ini dikenal, kalau profilnya kata Ibnu Katsir, Abroha ini komandan perang tegas tapi orangnya lembut. Lembut orangnya. Katanya begitu. Dia mengutus seorang pasukan perang dia. Namanya lupa saya, aneh namanya. Diutus untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy Makkah. Dia pun akhirnya datang menemui Abdul Muttalib. Dia menyampaikan pesan Abroha bahwa Abroha tidak akan memerangi penduduk Makkah. Lihat, karena dia nggak di situ bencinya. Dia Abroha tidak akan memerangi penduduk Makkah. Dia akan menghancurkan Ka'bah saja. Tetapi kalau ada penduduk Makkah yang menghalangi dia, semua akan dihabisi sama Abroha. Akhirnya Abdul Muttalib berkumpul dengan tokoh Quraisy dan mereka memutuskan bahwa Quraisy tidak akan bisa menghalangi tentaranya Abroha. Tapi satu sisi mereka sangat menghormati Ka'bah. Sangat menghormati Ka'bah. Tapi kalau mau dibela, mereka nggak akan bisa, konyol. Akhirnya terkesan, kesimpulannya apa? Pasrah. Si Abdul Muttalib pergi menemui Abroha. Abroha melihat Abdul Muttalib. Abroha dari Habasyah. Artinya kulitnya apa? Hitam. Kan gitu. Ketemu sama Abdul Muttalib. Penduduk Makkah itu nggak hitam, Mas. Pak jamaah, penduduk Makkah asli itu putih. Abdul Muttalib orangnya putih, tinggi, ganteng. Jadi ngelihat penampilan dan gayanya Abdul Muttalib, dia bahasa kita kagum, terkesima dia gitu ya. Bangga ngelihat kewibawaan Abdul Muttalib dengan wajahnya yang keren, ganteng gitu ya. Dia kagum gitu. Melihat Abdul Muttalib datang, dia turun dari kudanya, gajahnya. Turun dari gajahnya, kemudian digelar permadani, kemudian dia duduk dengan Abdul Muttalib di situ. Terjadi obrolan menarik di situ. Intinya, Abdul Muttalib datang menemui Abroha bukan dalam rangka merayu Abroha untuk mengurungkan niatnya menyerang Ka'bah. Tapi Abdul Muttalib datang ke situ ngapain? Ontaknya balikin. Abroha bukan orang bodoh, cerdas. Dia mengatakan sambil tertawa, kamu ini hanya mementingkan sekedar onta 200 ekor saja dan kamu rela membiarkan Ka'bah itu saya hancurkan. Abdul Muttalib gak kehabisan akal. Dia seorang yang cerdas. Wahai Abroha, kita menghadang pasukanmu tiada artinya bagi kami. Engkau memiliki kekuatan yang besar. Artinya tiada artinya itu gak bernilai. Kita kalau menghadang kamu, daripada kami menghadang pasukanmu, mending ontaku aja kamu balikin. Akal-akalan, pinter-pinteran ngomong ceritanya. Alhasil ontanya 200 dibalikin dan Abdul Muttalib pulang. Apa yang terjadi? Nah, disinilah muncul ayat ini. Jadi Abroha pun sebelumnya ada kisah menarik di sini. Si Nufail bin Habib tadi itu yang berasal dari suku Ju'shum, dia tidak mau, nggak ridho kalau Ka'bah ini dihancurkan.
Dia tidak ridho. Akhirnya dia menghampiri, ini versi Ibnu Katsir ya, dia menghampiri gajahnya Abraha, lalu telinganya dibuka, ditarik, lalu dia bisikin di telinganya, Mahmud. Katanya dia, ubruk ya Mahmud. Jadi lucu juga, saya baca ketawa sendiri saya. Ubruk ya Mahmud, fa inna amamakal haram syarrafahullah, katanya dia. Wahai Mahmud, ubruk. Ubruk itu apa? Tahu ubruk? Ubruk itu duduk aja. Jadi makanya kalau kita dibilang mabruk jangan mau. Kenapa? Didudukin ontak artinya, Pak. Yang benar itu mubarak, bukan mabruk. Didudukin ontak gitu artinya. Ini sisi bahasa. Ubruk ya Mahmud, katanya dia. Wahai Mahmud, gajah, kamu tetap duduk aja, jangan gerak. Kenapa? Karena di hadapanmu ini adalah haram. Allah telah menjaga haram ini. Lalu dia pergi. Kemudian si Abraha menaiki si gajah ini dan dia minta dipukul si gajah ini agar berdiri untuk melanjutkan perjalanan penyerangan terhadap Ka'bah. Si Mahmud tetap duduk. Dia tidak mau. Dia tidak mau bergerak. Dan semua gajah yang lainnya pun tetap duduk. Dia nggak mau bergerak. Tetapi kalau si gajahnya diarahkan balik ke Taif, dia berdiri. Suruh balik lagi, mau berdiri jalan dia. Diarahkan ke yang lain ke arah Syam, ke arah Suriah, mau berdiri jalan. Tapi diarahkan ke Ka'bah, tidak mau, dia duduk. Nah, disinilah apa yang disebutkan di dalam surat ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian melihat apa yang telah Tuhanmu lakukan terhadap pasukan gajah itu? Di daerah mana? Di daerah Mughammas tadi itu. Jadi dia belum memasuki kota Makkah. Jadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian melihat keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah, kudrah Allah terhadap pasukan gajah yang ditakuti oleh semua orang pada waktu itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan tipu muslihat mereka itu apa? Fi tadlil. Sia-sia. Niat jahat Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dijadikan Allah sia-sia saja. Gimana caranya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan kepada mereka tayran, burung ababil. Banyak komentar dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa ababil ini bentuk jamak plural. Artinya burung-burung banyak. Bentuk tunggalnya ubayyal menurut mazhab Kufah. Nah, artinya burungnya banyak. Ababil bentuk jamak banyak. Kayak apa? Sebagian para ulama mengatakan yang dikutip Ibnu Katsir itu burungnya itu berwarna hitam, dan ini burung yang banyak berada di pantai. Warna hitam dan dia punya parung yang warna gelap. Orang Surabaya bilang emprit, Pak. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Kecil-kecil ya. Tayran ababil tarmihim bihijarah. Allah melempari mereka. Siapa? Pasukan Abraha. Jadi Allah melempari pasukan Abraha itu bihijarah, dengan batu. Jadi batu ini dibawa oleh
burung-burung tadi. Para ulama mengatakan, hampir semua para ulama sejarah mengatakan, setiap burung itu membawa 3 batu. Ya, setiap burung bawa 3 batu. 2 di mana kira-kira? 2 di kakinya, yang 1 di parungnya situ. Sebesar apa? Sebesar hummus. Tahu hummus? Sebesar apa namanya? Kacang hijau. Kayak kacang hijau gitu, kecil. Kecil, batunya kecil. Hummus, kayak hummus. Hummus itu sejenis kacang-kacangan yang buat cocolan sarapan itu loh, Pak. Pakai roti. Ya, enak kalau dimakan. Kecil itu, kayak kacang hijau gitu. Yang jadi pertanyaan besar di sini, jadi perdebatan karangan para ahli tafsir adalah Allah mengatakan hijaratan bihijaratin min sijil, batu dari sijil. Pertanyaannya, sijil itu apa? Ada yang mengatakan seperti yang dijelaskan oleh Imam Syangqiti. Beliau mengatakan sijil itu adalah sijin. Apa sijin? Inna kitabal fujjari lafi sijin. Makanya diartikan sijin itu adalah api neraka, kan gitu kan? Sijil. Jadi sijil itu bentuk perubahan kata dalam bahasa Arab yang berasal dari unsur kata sijin. Ini makna yang pertama. Sehingga banyak diartikan, oh batu itu batu dari neraka gitu ya. Makna yang kedua, sijil itu adalah tanah liat yang sudah mengeras. Jadi tanah liat, awalnya tanah liat, lalu tanah liat ini sudah mengeras sekali sehingga jadi batu. Yang dikuatkan oleh Imam Syangqiti makna yang ini, bahwa sijil itu adalah tanah liat yang sudah mengeras. Begitu juga Imam Ibnu Katsir. Apa dalihnya? Beliau berdalihkan dengan surat ayat yang ada di surat Adz-Dzariyat. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka mengatakan, sungguh kami diutus oleh Allah kepada kaum yang mujrim, kaum kafir dan pelaku dosa. Linursila alaihim hijaratan min tin. Loh, nih. Tujuannya apa? Kami mengirimkan kepada mereka hijaratan. Sama kan, batu. Di sini disebutkan hijaratan, batu dari apa? Min tin. Tin itu apa? Tanah liat. Batu dari tanah liat. Jadi Imam Syangqiti menggabungkan ayat yang di surat Adz-Dzariyat dengan surat Al-Fil ini. Bihijaratin min sijil dimaknai dengan hijaratan min tin. Nyambung nggak? Berarti yang dimaksud dengan sijil ini apa? Tin. Tin itu apa? Tanah liat. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Surat apa? Surat Hud ya? Kisah Nabi Lot. Kisah Nabi Lot ini. Falamma jaa amruna, ketika azab Allah itu tiba, ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah jadikan bumi yang lapisan atas ini, bumi yang lapisan atas, safilaha, dijadikan oleh Allah yang paling bawah. Wa amtarna 'alaihim, lalu Allah menurunkan hujan kepada kaum Nabi Lot ini apa?
hijaratan min sijilin mandud. Kami turunkan hujan kepada kaum Nabi Lut berupa batu dari sijilin mandud, tanah liat yang sudah mengeras. Jadi apa kesimpulannya? Jadi ada beberapa kaum itu sebetulnya diazab oleh Allah dengan cara yang sama dengan Abraha. Ya, sama dengan Abraha. Ayat yang pertama tadi itu malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum itu dengan batu. Kemudian kaum Nabi Lut pun sama. Dihancurkan perkampungan Lut. Perkampungan Nabi Lut atau kota bukan perkampungan lah, kotanya Nabi Lut. Kota Nabi Lut ini dikenal dengan kota namanya Sodom. Kotanya namanya kota Sodom, Sadum dalam bahasa Arabnya. Istilahnya Latinnya Sodom. Ya. Nabi Lut alaihissalam didatangi oleh malaikat dan dia disuruh pergi oleh malaikat dari kotanya dengan tidak boleh nengok ke belakang. Nggak boleh nengok ke belakang. Tinggalkan kampungmu dan jangan nengok ke belakang. Allah jadikan mereka pertama dengan suhu panas sehingga mereka tidak kuat tinggal di dalam rumahnya. Mereka keluar semuanya ke tanah lapang. Di tanah lapang ini Allah menghujankan kepada mereka batu dari sijilin mandud. Batu terbuat berasal dari apa? Tanah liat yang mengeras. Tentu batu ini datangnya dari mana? Ya dari akhirat Pak, kan gitu kan, dari neraka. Tapi terbuatnya dari apa gitu kan? Ini masalahnya, terbuat dari itu. Kecil batunya. Dihancurkan oleh Allah kaum Lut setelah dihujani batu, kotanya dibalik. Ya sudah habis. Tak tersisa mereka satupun. Abraha sama. Di sini Allah mengatakan tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi diturunkan oleh Allah batu ini. Akhirnya apa? Tidak ada satupun dari pasukannya Abraha yang hidup. Kok bisa batu sekecil itu? Ya, lihat kelanjutannya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka ka'asfin. Apa asfin? Asfin secara umum maknanya zar'in, tanaman ya. Atau daun. Ma'kul apa? Kayak daun yang dimakan rayap itu loh Pak. Sudah bolong-bolong, sudah hancur. Atau batang pohon yang dimakan rayap, digoyang sedikit, tumbang dan dalamnya kropos kosong. Itulah mereka. Mereka kropos dalamnya. Kenapa? Batu yang kecil itu masuk ke kepala mereka, lalu menjadikan seluruh anggota tubuh mereka bagian dalam itu kropos, hancur dengan batu kecil itu. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah. Abraha sempat lari dan dia minta bantuan Nufail bin Habib tadi. Minta bantuan Nufail bin Habib dan minta bantuan Abu Rughal untuk membawa dia ke Taif. Tetapi ketika dia baru saja pergi meninggalkan Mughammas, lari dari Mughammas, dia terkena batu itu dan Abraha dengan seluruh bala tentaranya termasuk pasukan gajahnya semua binasa dan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menarik dari kisah ini, Pak? Apakah kisah ini sekedar surat ini menceritakan tentang pasukan gajah?
memorial aja, memorial kisah zaman dulu saja, atau ada pelajaran yang besar buat kita? Kita lanjutkan nanti habis salat Isya. Wallahu a'lam bissawab. Kisah Abraha ini kalau kita perhatikan, azab yang Allah berikan itu seperti yang kita jelaskan tadi, sama dengan, mirip ya, bukan sama ya, mirip dengan kaum Nabi Lot, di mana dalam surat Hud pada ayat 81 dan 82 Allah berfirman, qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Para malaikat itu datang menemui Nabi Lot dan mereka mengatakan, kami adalah rasul-rasul utusan Allah, mereka tidak akan bisa memasukimu. Ini cerita panjang lah itu. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Jadi mereka, para malaikat ini memerintahkan Nabi Lot untuk meninggalkan kotanya di malam hari dan jangan nengok ke belakang kecuali istrimu. Kenapa? Innahu musibuha ma asabahum. Jadi istrimu nanti akan termasuk orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna mau'idahumus subh. Waktu mereka itu subuh nanti untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika waktu subuh tiba, falamma jaa amruna, yang tadi itu. Jadi ketika adab Allah itu tiba, maka bumi mereka itu dibalik oleh Allah. Dan tentu sebelumnya mereka dihujani dengan sijilin mandud. Sijil seperti dijelaskan oleh Imam Syangqiti, sijil mandud itu adalah batu yang berasal dari tanah liat yang sudah mengeras. Kok bisa masuk ke dalam dan merusak anggota tubuh mereka? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya para jemaah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? 3 poin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang pertama kita sebutkan tadi itu. Yang pertama adalah, ini adalah karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, penduduk Makkah. Yang kedua, ini adalah tanda akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa? Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan untuk Al-Ka'bah. Jadi memang Ka'bah itu adalah rumah Allah, tempat yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka-mereka yang punya niatan jahat menghancurkan, seperti Syiah Houthi Yaman yang berencana menghancurkan Ka'bah, jangankan dia, siapa namanya, Dajjal aja nggak akan bisa menghancurkan Ka'bah. Dajjal tidak akan bisa masuk mana? Tidak akan bisa masuk Makkah dan tidak akan bisa masuk Madinah. Allah menjaga dan melindungi Ka'bah al-Musyarrafah. Yang keempat, tentu ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kebesaran dan keagungan Allah ini suatu hal yang sangat sempurna. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Sebesar apapun kekuatan dan kekuatan manusia, tentu tak bernilai apapun di mata Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
manusia yang sombong dengan kekuatan, angkuh dengan apa yang ada pada dirinya, semua itu justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Al-kibriya uridai faman akhadahu minni qadhaftuhu finnar. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kesombongan itu adalah keagungan dan kebesaranku. Barang siapa yang mengambilnya dari diriku, aku lemparkan dia ke dalam neraka. Pelajaran lain, siapapun orangnya, kapanpun dia memiliki niat jahat untuk menghancurkan Makkah Mukarramah yang telah Allah muliakan, pasti azab Allah akan tiba kepada mereka itu. Ini satu pelajaran yang sangat besar bisa kita ambil dari sini. Ada kisah menarik. Salah satu penduduk Saudi bertanya kepada salah seorang syekh. Ini orang Saudi ini dia pedagang ya, usaha. Dia punya beberapa apartemen dikontrakin. Dia mengeluh kepada syekh bahwa salah satu pengontrak rumah dia ini sudah nggak bayar, sudah 1 tahun lebih nggak bayar. Karena kan sono bulanan ya. 1 tahun lebih nggak bayar. Permasalahannya sudah diangkat ke pengadilan, tapi belum diproses sama pengadilan. Setiap kali saya sholat, saya senantiasa membaca surat Al-Fil. Bolehkah saya membaca surat Al-Fil agar orang-orang yang zalim itu diazab oleh Allah? Dijawab sama Syekh, tentu ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil secara khusus bahwa surat ini boleh dijadikan zikir, wirid atau doa untuk keburukan ya, doa keburukan untuk orang-orang yang bersikap zalim atau untuk orang-orang kafir, tentu tidak ada dalilnya. Lalu Syekh mengutip ucapan Syekh Bakar Abu Zaid bahwa jika seseorang menentukan, mengkhususkan satu surat sebagai doa bagi dirinya, ini membutuhkan sebuah dalil. Kalau tidak ada dalil, maka itu termasuk ranah bid'ah. Kenapa? Karena dia telah mengkhususkannya. Ya, saya menceritakan ini jangan sampai terjadi kasus yang sama dengan orang ini ya. Sakit hati sama orang, akhirnya baca surat Al-Fil bila diazab oleh Allah ya. Tidak ya, tetapi doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah. Nah, inilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan pada surat Al-Fil ini. Insyaallah para jamaah bisa mengambil pelajaran yang begitu besar. Intinya 5 poin yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran yang berarti buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan barangkali ada yang ingin bertanya, fadhal. Ya, silakan. Misalnya mungkin Mahmud yang nanya duluan. Fadhal. Saya tidak tahu secara pasti apakah mereka tidak, tapi kalau saya bisa menilai yang Nufail bin Hubaib itu tidak terkena karena dia lari ke arah Taif. Ya, adapun yang lainnya wallahu alam, saya tidak tahu. Ya.
Hajar itu istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia putri dari salah seorang raja di daerah Persia. Raja apa? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kisahnya seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir di Qasasul Anbiya. Jadi ketika Sarah sudah merasa tidak bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, maka Sarah mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan salah seorang putri raja, disebutkan begitu. Namanya Hajar, nggak pakai Siti ya. Orang Sita semua dikasih nama Siti. Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Katanya singkatan dari Sayyidah. Kayaknya sih jauh amat ya di telinga kita, Sayyidah sama Siti gitu ya. Nggak tahu kalau ketemunya di Wonogiri sana, nggak paham gitu. Alhasil putri seorang raja. Wallahu a'lam, raja yang mana saya tidak paham gitu ya. Jadi setelah menikah dengan Nabi Ibrahim, Allah mengaruniakan Ismail. Kemudian inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tempatkan keluargaku di satu lembah ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman sama sekali, kering kerontang di situ. 'Inda baitikal muharram, disitulah kelak akan adanya Ka'bah, rumahmu yang suci. Jadi pada waktu itu Ka'bah maka wadi, lembah kering kerontang, nggak ada siapa-siapa. Ditaruh di situ istrinya sama bayi Ismail tinggal, Pak. Masya Allah. Udah. Nongol-nongolnya kapan? Nongol-nongolnya ketika Nabi Ismail sudah menikah dengan seorang perempuan dari kabilah apa? Jurhum. Nah, Jurhum itu datang setelah munculnya Zamzam. Jadi setelah ada Zamzam, setelah di situ ada air genangan Zamzam, dia minum apa? Barulah menongol kabilah Jurhum. Disitulah Nabi Ismail belajar bahasa Arab asli dengan mereka. Menikah dengan perempuan dari kabilah Jurhum, baru nongol setelah sekian tahun lamanya. Datang, nggak ketemu dengan anaknya, lah itulah muncul kata-kata sampaikan kepada Ismail agar pintu rumahnya diganti, yaitu kisahnya situ. Ya. Ada lagi? Fadhal. Silakan. Maksudnya gimana? Saya juga nggak tahu. Wallahu a'lam. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Kata Allah kan, tidak ada seorang pun di antara kalian yaltafit, jangan nengok ke belakang. Kenapa? Ya bisa jadi di analisa kita juga bisa membacanya. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa itu artinya tanda, sinyal atau pemberitahuan dari para malaikat bahwasannya kaum itu atau kampung itu akan dihancurkan oleh Allah. Ya. Jadi akan dihancurkan kampung itu oleh Allah. Makanya udah jangan ditengok-tengok, itu dia mau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kaum orang yang melakukan perbuatan yang sama disebut kaum Sodomi, orang Sodomi. Jadi desanya namanya, kotanya nama kota Sodom atau bahasa Arab Sodom. Dan itu tidak jauh dari tempatnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Lut sama Nabi Ibrahim itu sezaman. Kalau kisahnya Nabi di Imam Ibnu Katsir mengatakan malaikat yang mendatangi Nabi Lut itu sebelumnya dia mendatangi Nabi Ibrahim. Ngapain? Memberitahukan
akan kehamilan Sarah. Jadi memberitahukan kehamilan Sarah atas siapa? Nabi Ishak. Jadi habis datang ke Nabi Ibrahim, dia menemui Lut yang disebutkan di ayat ini. Jadi sezaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu sezaman, dan Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu sepupuan. Ya, ada lagi. Fadhal. Itu setelah itu jauh. Ya, posisinya di mana saya tidak tahu persis. Yang jelas pertemuan pertama Nabi Ibrahim itu bukan pertemuan, kedatangan setelah ditempatkan di tempat itu ketika Nabi Ibrahim sudah menikah. Ya, ketika Ismail sudah menikah. Dan kedatangan Nabi Ibrahim di situ tidak bertemu dengan Ismail, nggak ketemu. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, bagaimana Ibrahim? Ibrahim orangnya, Ismail orangnya miskin, susah hidup sama dia, sulit. Oh gitu. Ya udah, sampaikan salam sama Ismail. Katanya suruh mengganti daun pintunya. Ngapain? Punya istri hidupnya ngeluh melulu, mules mas. Setiap hari ngeluh, ya mending saya ganti kamu. Kan gitu. Setelah itu Nabi Ismail faham bahwa yang datang itu adalah ayahnya, kemudian diceraikan dan beliau menikah dengan perempuan lain dari kabilah yang sama. Nah setelah itu Nabi Ibrahim datang lagi. Disitulah bertemu dengan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim di situ bertemu dengan Ismail. Ya dimungkinkan setelah itu kejadian. Wallah. Ya. Fadhal. Setelah Nabi Ibrahim menikah kan dia meninggalkan, sudah dapat kabar Ismail sudah menikah. Nah di dalam itu dalilnya Nabi Ibrahimnya kemana? Antum baca sendiri di Qasasul Anbiya. Ana nggak cerita Nabi Ibrahim di sini, ana cerita surat Al-Fil. Antum baca sendiri di Qasasul Anbiya, maunya dengerin doang, nggak mau baca. Fadhal. Iya. Kenapa? Nanti jadwalnya Ustadz Farid Rohbah antum tanya sama beliau. Datanya di otaknya Ustadz Farid semuanya nanti ya. Jadwalnya nanya, nggak tahu hari apa data. Fadhal ah. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mereka yang melakukan ibadah di Masjidil Haram yang ada katanya kalau sholat 5 waktu kan pada zaman Nabi Muhammad, kan pada saat zaman sebelum Nabi Muhammad, apakah kegiatan ibadah umroh sama hajinya sama, apakah berbeda? Terus yang terakhir, pada saat antara Ikhwan dan Ahmad itu kan selalu dipisah, tapi kenapa pada saat ibadah umroh atau tawaf sama sa'i itu digabung ya, selalu antara laki-laki dengan wanita digabung, tidak dipisah. Mohon penjelasannya Pak. Ya, barakallahu fiik. Ka'bah itu mengalami beberapa kali renovasi. Jadi sudah mengalami beberapa kali perubahan. Ya. Ketika Rasulullah SAW masih muda, di situ terjadi renovasi. Kalau tidak salah beliau masih usia berapa itu, 18 apa 22 begitu, antara itu lupa saya. Di situ terjadi renovasi Ka'bah. Ya, karena Ka'bah waktu itu hancur.
ya hancur. Kemudian suku-suku Quraisy patungan mengumpulkan dana, lalu mereka membuat persyaratan bahwa dana yang dikumpulkan untuk renovasi Ka'bah adalah uang yang berasal dari perdagangan halal. Makanya ahli sejarah menganalisa sebetulnya mereka itu tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi ketika mengumpulkan dana untuk renovasi Ka'bah, itu tokoh-tokoh Quraisy itu mengumumkan ke seluruh penduduk Makkah agar uang yang dikumpulkan itu berasal dari perdagangan yang halal. Setelah terkumpul, mereka gotong royong bahu-membahu untuk membangun kembali Ka'bah. Sampai pada akhirnya setelah selesai Ka'bah itu dibangun, ya, ditinggikan dengan tinggi sekian, lebar sekian dan seterusnya, tinggal meletakkan Hajar Aswad. Nah, disinilah akan nyaris terjadi pertempuran. Kenapa? Karena meletakkan Hajar Aswad kan sebuah kehormatan. Nah, lalu terjadilah kesepakatan di antara mereka bahwa orang yang pertama kali masuk ke ruangan ini dialah yang berhak meletakkan. Karena mereka lagi pertemuan. Subhanallah, ini sebuah Allah yang ngatur. Ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW. Melihat Muhammad masuk, sontak mereka mengatakan, hadza aminuna. Ini orang yang kami percaya. Radina bi aminina, kami ridho dengan orang kami yang kita percaya ini. Akhirnya Rasulullah menjadi penengah, yaitu surban beliau digelar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah. Setiap kepala suku memegang ujung-ujung dari surban ini sampai dibawa ke mendekati Ka'bah. Kemudian Rasulullah yang meletakkannya. Begitulah. Jadi mengalami beberapa kali renovasi. Kalau nggak salah di zaman Umar apa Utsman juga mengalami renovasi lagi. Jadi beberapa kali renovasi dan perluasan. Kemudian bagaimana cara sholat dan kemudian hajinya? Di sini banyak komentar dari para ulama. Intinya kesimpulan sederhana bahwa mereka sholat dan haji sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayak apa? Tidak ada satupun yang menyebutkannya. Jadi tidak ada satupun dalam sebuah riwayat yang menyebutkan tata caranya kayak apa. Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Ya. Kemudian bagaimana dengan tawaf? Ya memang tawaf dari dulu sampai sekarang tawaf itu di situ adalah posisinya memang menyampur jadi satu. Ya. Apalagi zaman sekarang nyampur jadi satu antara laki dengan perempuan, memang menyampur di situ. Ya. Ya memang seperti itu dari dulu. Terus mau dipisah? Nanti kita ajukan usul sama Raja Salman. Ya, betul. Ya, wallahu a'lam. Sebetulnya Sarah ini aslinya siapa? Apakah itu putri raja atau apa? Yang jelas itu adalah Hajar ya, Hajar. Yang jelas itu satu riwayat mengatakan itu adalah pilihannya Sarah sendiri dan sebagainya. Alhasil secara mendetail wallahu a'lam itu kisah-kisah zaman terdahulu yang sahih yang mana wallahu a'lam enggak tahu. Ada lagi yang ini? Fadhal yang belakang. Assalamualaikum. Kenapa? Hancur kalau hari kiamat aja, dan itu yang harus kita yakini. Tidak akan ada siapapun yang bisa menghancurkan Ka'bah melainkan Allah yang menjaganya. Itu Allah yang menjaganya, Mas. Ya. Allah yang menjaga Ka'bah, dan kisah tentara Al-Fil ini sebagai bentuk contoh bagi mereka yang mencoba untuk mengambil alih
atau menghancurkannya. Iya. Fadhal ya belakang. Assalamualaikum. Ada ungkapan orang Sasak ini Mas. Apa? Gajah naik becak, kelihatan apanya Mas? Kelihatan bohongnya Mas, gitu loh ya. Stigma apa itu? Stigma ifrit. Iya kan? Jadi udahlah, itu kebohongan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ya, itu ucapan anak turunnya Ibnu Ubay semua itu orang-orang kayak gitu. Kelihatan sekali kalau dia itu benci dengan Islam. Ya, kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Ya, jangan nanya rumah tangga orang Mas. Alhasil kita yakin bahwa Ka'bah dijaga oleh Allah. Apakah untuk itu Islam itu kan analisa Anda. Ya kan? Saudi kerjasama sama Israel, analisa Anda. Melihat dari kacamata mana? Ya kan? Kacamata apa? Kacamata kebencian dengan Islam. Ya kan? Ini kelompok-kelompok munafik di surat An-Nisa. Di sini kelihatan ya. Seperti berita yang tersebar belakangan tentang komentarnya Perdana Menteri Rusia. Alladzina yatarabbasuna bikum di surat An-Nisa ayat 141. Mereka orang-orang munafik itu senantiasa menunggu kondisi yang menguntungkan dirinya. Fa in kana lakum fathun minallah, jika kamu yang menang, jika kamu yang mendapatkan penaklukan dari Allah, Allah memberikan kemenangan buat umat Islam. Orang munafik itu akan mengatakan, qalu alam nakum ma'akum. Orang munafik itu mengatakan, kami akan bergabung dengan Anda. Ya kan? Kami siap membantu Anda dari belakang. Apa kata Menlu Arab Saudi? Yang membantu pasukan Bashar al-Assad itu kamu, Putin. Iya kan? Nah, sekarang giliran Islam yang nongol. Itulah watak ya Mas ya. Ya, jangan diperpanjang dengan pertanyaan. Wa in kana lil kafirina nasib, jika keuntungan itu berada di tangan orang-orang kafir, apa katanya? Qalu alam nastahwid alaikum, bukankah kami yang berkuasa di daerah ini? Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami yang menghalangi kalian dari kejahatan orang beriman ini. Ini munafik Mas. Dia berbicara sesuai dengan posisi dan keadaan dia yang menguntungkan. Ada faedah dia duduk minum kopi, nggak ada faedah ditendang kamu. Munafik ini, mana yang untung dia bicara, mana nggak untung dia nggak bicara. Jadi faktornya apa? Kebencian dia terhadap Islam. Ujung-ujungnya itu dia benci, nggak suka dengan Islam berkembang, nggak suka Islam sudah mulai maju, mulai menunjukkan kekuatannya. Akhirnya muncul omongan di media sosial bahwa ini begitu dan sebagainya. Akhirnya orang ini jadi kayak anak kecil, dikasih permen nangis, nggak dikasih permen nangis. Inilah orang munafik. Apa kesimpulannya? Ini semua komentar-komentar sampah yang nggak perlu Anda dengar. Ya, nggak perlu Anda
jadikan bahan pertimbangan, tidak perlu buang di bank sampah dengan bangkai-bangkainya sekalian, sama orangnya sekalian buang ke situ, Pak. Wallahu a'lam. Tapi kenapa dulu tidak ikut menyerang? Nanyalah sama apa katanya, rumput yang bergoyang. Aneh-aneh aja pertanyaan. Fadal, yang di belakang dulu. Iya. Jadi ubruk ya Mahmud, ubruk, jadi duduklah wahai Mahmud, gitu kan. Jadi kata-kata ini menarik, apalagi yang mengkisahkan kayak Syekh Mahmud Al-Misri, jadi asik ceritanya dengan dialek Mesirnya gitu kan ya. Nama Syekh Mahmud Al-Misri, dia banyak cerita tentang sejarah. Beliau yang bawa cerita ini, ubruk ya Mahmud katanya. Jadi apakah itu hikmah? Ya tentu ini adalah perintah dari Allah. Kenapa dia ketika mengarah ke Taif mau jalan, mengarah ke Syam dia mau jalan, giliran mengarah ke Ka'bah dia tidak mau? Tentu ini Allah yang memerintahkan. Sekarang kok tidak? Wallahu a'lam. Bukan ranah kita untuk bertanya itu. Tapi ranah kita apa? Apa yang sudah Anda berikan untuk Islam. Itu ranah kita. Jangan bertanya, kok Allah nggak memberikan pertolongan yang itu pertanyaan bukan pada tempatnya, Mas. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang diperbuat, tapi justru mereka yang ditanya, yaitu manusia. Justru kita bertanya apa yang sudah kita berikan untuk Islam. Itu pertanyaannya. Ya. Fadhal. Insyaallah. Itu kan ceritanya orang. Kok bisa nggak masuk akal? Wallahu alam, katanya ada sebuah hadis bahwa Hajar Aswad, saya dengar juga hadisnya itu dhaif kan gitu kan. Ya. Yang kisah-kisah yang tidak bisa kita terima begitu aja. Fadhal. Alaihi salam. Kenapa? Pertanyaan saya kan ada juga pada saat kita sholat ada surat Musa atau surat apa yang ujungnya itu yang Musa, terus banyak sekali makhluk jawab alaihi salam. Nah, itu bagaimana yang pertama? Terus yang kedua kaitannya dengan sejarah yang ada 4 kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Saya masih pengen tahu sejauh mana, kan itu juga kitab-kitab Allah. Masalah kitab Taurat, Zabur, Injil sendiri sampai sekarang apakah masih dijaga keasliannya ataukah memang sudah benar-benar sudah nggak ada? Itu yang kedua. Yang ketiganya apa? Iya. Bagaimana hukumnya ketika membaca umpama Suhufi Ibrahim wa Musa? Banyak orang menjawab dengan alaihissalam. Tentu jawaban di dalam sholat seperti itu, jika tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka itu akan berpengaruh dengan sholatnya lu. Inna hadhihi shalah la yasluhu syai'un illa dzikrullah. Sholat ini tidak boleh dilakukan apapun kecuali zikir kepada Allah yang sudah ditentukan syariatnya oleh Allah. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan akan hal itu. Ya, tidak ada dalil yang saya tahu bahwa dianjurkan ketika membaca atau mendengar Suhufi Musa kemudian ditambahi ahli salam. Ya.
Kemudian yang kedua tadi apa? Mengenai kitab-kitab yang apa Oh iya, kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah, kan Al-Quran sendiri yang bicara. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Mereka itu merubah sudah. Kalau kita, yang saya tahu kisah Taurat umpama, ya, Taurat itu bisa dibahasakan dengan istilah hilang, punah. Kapan? Setelah Nabi Musa wafat. Makanya pada waktu muncul Uzair, jangan nanya lagi lo ya, bacaan sendiri lo ya. Jangan nanya, baca sendiri. Uzair, tahu Uzair? Uzair ini salah satu pengikutnya Nabi Musa. Ya, Uzair salah satu pengikut Nabi Musa, dan Uzair ini nabi yang melanjutkan tongkat estafet, istilah bahasa Indonesianya kan, melanjutkan risalah Nabi Musa. Dan Uzair ini yang disebutkan oleh Allah, fa amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Allah mematikan Uzair ini selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan lagi dalam usia yang sama. Kira-kira 38 tahun apa 40 tahun gitu umurnya. Anaknya sudah berumur 110 tahun. Lucu ya. Jadi ketika Uzair ini hidup kembali dan mendatangi kaumnya ingin mengetahui apakah ini Uzair beneran atau bohong. Diuji dengan apa? Yang mereka tahu Uzair ini sosok orang yang hafal dan sangat-sangat hafal Taurat. Nah, Taurat itu sudah hilang, punah. Lalu mereka minta dibacakan Taurat. Uzair pun membacakan Taurat dari alif sampai iya. Nah, baru mereka percaya, ternyata kamu Uzair. Jadi memang Taurat itu di akhir-akhir, setelah Nabi Musa itu sudah banyak orang-orang pengikutnya Nabi Musa sudah tidak memahami Taurat lagi. Nah, begitu juga Injil. Injil kan juga dirubah oleh Paulus yang pertama, ya kan? Itu pun setelah Nabi Isa wafat. Ya, setelah Nabi Isa wafat, nah baru dirubah. Jadi semua itu sudah terjadi perubahan. Apalagi yang sekarang, perjanjian baru, perjanjian lama dan sebagainya. Kalau pengen tahu apa bedanya perjanjian baru, perjanjian lama, Ustadz Ali Bawazir suci lama di sini. Nanti dikasih tahu sama dia. Apal tuh anak Injil, anak kasih tahu antum ya. Selama ini nggak tahu kan antum kan? Nggak tahu. Suruh ceramah di sini tentang Injil dia. Nanti dibawain sama dia Injil sini. Ya, jadi semuanya. Semua kitab itu dirubah oleh mereka, sudah nggak ada yang asli. Ya, kalau Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Melalui siapa? Melalui para ulamanya, hafalan-hafalan. Dan sampai sekarang dijaga Al-Quran melalui hafalan-hafalan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.